Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fuad Muhzain, MUD, dan teman-teman kelas HKI 3C yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Erisinta Putri, NIM 2021211080, Kanifa Eva Maharani 2021211082, Saidul Adnan 2021211084, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang insan. Dari segi morfologis, kata al-insan berasal dari kata nasiyah yansha yang secara etimologis bermakna melalaikan atau meninggalkan sesuatu atau lupa. Selain itu, kata al-insan bisa juga berasal dari kata insyan yang berakar pada kata ins. Secara etimologis, kata ins bermakna tampaknya sesuatu dan jinak. Pembentukan kata insan dari kata ins dikenal dengan metode istiqoh atau tasrif. Tafsir Misbah karya Quraish Shihab. Kata insan yang terambil dari kata ins merupakan pendapat jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, lebih tepat daripada pengertian insan yang terambil dari kata nasya, lupa, atau nasa yanusu, bergoncang. Arti kata ins yang pertama, yakni tampaknya sesuatu, ditemukan dalam penggunaan kata tersebut berhadapan dengan kata jin atau makhluk halus. Sedangkan manusia adalah makhluk yang tampak, seperti yang diungkapkan dalam Quran Surat Al-Jazirat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pertama, insan dihubungkan dengan keistimewaannya sebagai khalifah, pemikul amanah. Kedua, insan dihubungkan dengan predisposisi negatif dalam dirinya. Ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia dari ketiga kategori di atas yang hanya merujuk pada sifat-sifat psikologis dan spiritual intelektual adalah kategori pertama dan kedua. Yang selanjutnya yaitu tafsir tematis karya Muhammad Fuad Al-Baqi. Kata al-insan berasal dari kata al-uns yang berarti kerasan atau tenang sebagai makhluk terpadu antara aspek jasmani dan rohani. Kata ini ditampilkan Al-Quran sebanyak 73 kali dalam 43 surah beragam. Kata al-insan ini mempertegas bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi lengkap, walau tetap tidak sempurna, sehingga layak menyandang amanah sebagai khalifah. Yang selanjutnya, tafsir Maqal fi al-insan karya bin al-Sad Soti. Dalam penelitian empirik Aisyah Abdurrahman terhadap teks-teks Al-Quran yang mengandung unsur retorika tinggi dan penuh pesona, maka di dalam kata al-insan memuat nilai-nilai kemanusiaan yang tidak hanya terbatas pada kenyataan spesifikasinya untuk tumbuh menjadi al-ins sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 14 dan Al-Hijr ayat 26. Tidak selayaknya juga manusia hanya sebagai makhluk biologis, yakni secara fisik yang suka makan makanan dan berjalan ke keramaian pasar. Lebih dari itu, manusia sampai pada tingkat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di bumi, menerima beban taklif dan amanah kemanusiaan. Lalu, konsep ketiga tafsir tersebut, menurut tafsir Misbah karya Quraish Shihab, insan adalah tampak, seperti diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang tampak. Dalam hal ini bahwa insan memiliki keistimewaan sebagai khalifah yang dapat mengemban amanah. Menurut tafsir tematis karya Muhammad Fuad Al-Baqi, kata insan dipertegas bahwa walaupun manusia tidak sempurna, insan berhak mendapat amanah menjadi seorang khalifah. Kemudian ada dari tafsir Mahal fi al-Insan karya bin al-Shati.
Dalam tafsir tersebut dikatakan bahwa menjadi seorang insan membuatnya pantas menjadi khalifah di bumi, karena insan memiliki tingkat perkembangan yang tinggi dari makhluk-makhluk lainnya, sehingga seorang insan pantas untuk menyandang menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Kesimpulannya, jadi dapat terlihat bahwa konsep insan adalah walaupun dirinya merupakan orang yang tidak sempurna dan lemah, ia tetap berhak menjadi seorang khalifah di muka bumi dan diembani suatu amanah. Pun keterkaitan dalam hal ini, konsep insan juga dapat dilihat dari kata insan yang berarti melihat, mengetahui, dan minta izin. Atas dasar ini, kata tersebut mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalarannya. Sekian dan terima kasih dari kami, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.